Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SD 4 Pelita Asih yang saya hormati, Bapak Ibu guru rekan seperjuangan guru SD 4 Pelita Asih yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita bisa melaksanakan kegiatan pada kesempatan kali ini. Shalawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada panutan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dari alam kebodohan ke alam kepintaran, serta dari alam kejahilan ke alam keimanan. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita pun tergolongkan ke dalam umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Dalam kegiatan kali ini, saya akan mendiseminasikan pemahaman mengenai budaya positif sebagai tugas dari CGP Angkatan 11 2024. Sebelum kegiatan ini dimulai, kepada Bapak Sekolah untuk memberikan sambutannya, untuk arahan dan motivasi supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Kepala Sekolah saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu CGP Angkatan 11, saya hormati Bapak dan Ibu guru SD 4 Pelita Asih yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi program guru penggerak angkatan 11 di tahun 2024. Alhamdulillah pada kesempatan ini mungkin Ibu Nisa sebagai CGP dari SDN 4 Pelita Asih angkatan 11. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapat limpahan syafaat
dari dunia sekarang sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua mendapat undangan dari CGP untuk melaksanakan program yang kesekian kalinya beliau laksanakan. Mungkin kita pertemuan secara bersama ini mungkin yang kedua kalinya, dan kali ini kalau yang pertama kali dihadiri oleh guru praktik, baik guru praktiknya atau pembimbing praktiknya. Kalau sekarang cuma dihadiri atau dilaksanakan oleh CGP angkatan 11. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lisa yang sudah mencalonkan diri atau sudah lulus menjadi CGP angkatan 11. Semoga beliau diberi kesehatan, kelancaran, dan sukses dalam urus segala urusannya, dan selamanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat melaksanakan tugas-tugas atau program-program yang sudah direncanakan sampai tuntas di akhir 2024 atau bulan Desember. Juga ini semoga menjadi motivasi atau dorongan sebagai contoh kepada guru-guru yang lain, baik lainnya P3K, PNS atau non-PNS-nya, untuk mengikuti jejak langkah yang dilaksanakan oleh Bu Lisa menjadi CGP angkatan 11, mungkin yang lain angkatan-angkatan selanjutnya. Sebab dengan adanya atau dengan menjadi guru penggerak, ya, dapat banyak manfaatnya. Mungkin akan segala urusan kedepannya akan dipermudah, baik yang dari PNS menjadi P3K-nya mungkin akan diberi kemudahan, atau yang sudah P3K mungkin kedepannya lebih diberi kemudahan setelah mempunyai sertifikat guru penggerak. Karena segala baik akan menjadi kepala, akan menjadi pengawas, atau menjadi apa saja itu dilihat dari sertifikat guru penggeraknya. Mungkin dengan adanya Bu Lisa menjadi guru penggerak di SDN 4 Pelita Asih ini membawa kemajuan yang lebih positif untuk meningkatkan kualitas sekolah. Meskipun sekolah kita itu ada di pucuk tibun atau di atas gunung Palasari, tapi jangan kalah oleh SD-SD yang lain setelah di sekolah kita ada guru penggerak, karena ini akan membawa kemajuan atau menjadi sekolah yang berkualitas dengan adanya salah satu guru kita menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang sangat positif ya untuk kedepannya, membawa anak-anak didik dan guru-guru yang lain ikut menjadi sekolah dan guru yang berkualitas. Mungkin dengan adanya guru penggerak kelihatan ya, kalau sudah kelihatan, atau dengan adanya guru-guru di sekolah ini yang dulu mungkin ketinggalan dari segala bidang, segala urusannya ketinggalan, sekarang sudah ada kemajuan sedikit demi sedikit, mungkin kedepannya lebih baik lagi. Nah, dengan segala pengorbanan ibu bapak guru yang telah dilaksanakan di sekolah ini, kedepannya mungkin membawa anak-anak didik kita itu berani tampil, berani berkompetitif dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena sekarang kita belum bisa melaksanakan apa yang dilaksanakan atau
siswa-siswi kita atau siswa-siswi di SDN 4 Pelita Asih ini berani tampil di perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan dengan adanya berbagi praktik baik ini dari CGP Angkatan 11 membawa kita atau menjadi motivasi kepada kita semua menjadi ingin menjadi CGP di angkatan-angkatan yang lainnya. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para ibu, para bapak, guru SDN aplikasi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sebelum melaksanakan kegiatan hari ini supaya lebih rileks, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk merelaksasikan diri masing-masing. Bapak Ibu guru hebat, sebelum acara ini dimulai, saya mengajak Bapak Ibu guru untuk memejamkan mata sejenak. Mari kita pejamkan mata sejenak dan menghela napas panjang. Lalu keluarkan secara perlahan-lahan. Napas lagi sedalam mungkin. Keluarkan secara perlahan-lahan. Dan mari kita berjalan ke masa lalu, masa di mana kita menjadi seorang pelajar, berada di bangku sekolah, dengan segala aktivitas yang kita lakukan, baik itu senang, sedih, susah, mudah, kesuksesan yang kita raih dari jenjang ke jenjang telah kita lewati bersama. Hingga pada akhirnya
takdir membawa kita menjadi seorang guru, di mana beban berat menjadi tanggung jawab kita semua. Masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Entah keinginan ataupun takdir menjadi seorang guru itu tidak lagi jadi patokan. Segala hal yang berkaitan dengan masa depan bangsa, masa depan murid peserta didik kita saat ini ada di tangan kita. Mari kita renungkan kembali harapan, keinginan yang kita impikan untuk masa depan bangsa kita, untuk masa depan peserta didik kita. Mari sama-sama kita melakukan. Kita ini adalah seorang guru yang hebat, seorang guru yang senantiasa memimpikan kesuksesan untuk para peserta didik kita. Mari kita tarik nafas kembali secara perlahan, lalu keluarkan secara perlahan. Boleh Bapak Ibu membuka kembali matanya. Bagaimana Bapak Ibu sedang melakukan refleksi tadi? Jika tadi mungkin kita dalam suasana capek telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan segala tantangan yang kita hadapi, mudah-mudahan semangat kita menjadi seorang guru yang hebat dan luar biasa kembali berkobar, gitu ya. Nah, kita mulai saja Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Pada kegiatan kali ini sebenarnya kita akan merefleksikan tugas kita ya Bapak Ibu sebagai seorang guru. Kita tahu di sebelumnya saya pun pernah membahas mengenai visi ya. Nah, di sana kan tergambar bahwa seorang guru yang baik itu harus memiliki visi yang jelas untuk para peserta didiknya, dan visi tersebut harus benar-benar kita pegang, kita jadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk peserta didik agar tercapai tujuan tersebut. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, untuk mendukung ketercapaian tujuan yang kita miliki atau visi yang kita miliki ini, ada salah satu hal yang sangat dibutuhkan. Di antaranya di sini ada budaya positif. Sebelum ke materi, saya sedikit bertanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar atau melihat kata budaya positif, kira-kira berkenaan dengan apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Kebiasaan, benar. Kebiasaan yang lebih baik.
Benar, sungguh luar biasa. Saya pun percaya bahwa di sini Bapak Ibu sudah mengetahuinya, tapi kita akan merefleksikan kembali apakah budaya positif itu sudah tertanam, sudah ada pada lingkungan sekolah kita. Di sini saya sudah menampilkan definisi dari budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Kita tahu bahwa di abad ini kita ini sedang melakukan perubahan kurikulum dari awalnya kurikulum 2013 ya Bapak Ibu, sekarang berubah menjadi kurikulum Merdeka. Dan kita juga sangat menyadari bahwa perkembangan impact ilmu pengetahuan maupun teknologi itu semata-mata tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya. Nah, di sini saya tampilkan bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah. Acuan pertamanya itu adalah kegiatan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Kenapa kita harus melakukan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan? Di sini harapannya siswa atau peserta didik yang kita miliki itu bisa berpikir, bertindak ataupun mencipta. Karena kita bisa rasakan sendiri ya Bapak Ibu, pada saat suasana kita keadaannya tegang, kira-kira Bapak Ibu suka loading kan? Suka loading gitu ya. Tapi biasanya kalau kita berada dalam posisi yang nyaman, menyenangkan, ide-ide itu muncul ya. Nah, hal itu ternyata harus kita coba terapkan untuk peserta didik supaya mereka itu mau berpikir, lalu mau bertindak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, hingga pada akhirnya menciptakan sesuatu dari apa yang mereka pikirkan. Nah, berpikir, bertindak, dan mencipta itu adalah tujuan dari memerdekakan diri. Makna merdeka belajar itu artinya seorang siswa diharapkan menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Bahkan Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa manusia yang merdeka itu adalah manusia yang tidak lagi dikendalikan oleh orang lain, tidak lagi diperintah oleh orang lain, tetapi dia mampu memerintah dirinya sendiri dalam melakukan segala hal. Jadi maksud merdeka belajar di sini adalah siswa diharapkan menjadi pribadi yang mampu memerintah dirinya sendiri tanpa harus diperintah oleh orang lain. Mungkin seperti itu untuk pengertian dari budaya positif. Lantas kalau kita sudah paham kan bagaimana peran kita sebagai seorang guru untuk menciptakan budaya positif tersebut. Nah, ternyata seorang guru yang baik, katanya di sini, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Untuk terwujudnya budaya positif, guru harus mampu menerapkan konsep inti dari budaya positif. Adapun konsep inti dari budaya positif diantaranya yang pertama ada disiplin positif, lalu motivasi perilaku manusia, selanjutnya ada posisi kontrol atau restitusi, selanjutnya ada keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin bagi Bapak Ibu guru hebat di sini tidak asing dengan hal-hal ini. Makanya tadi saya mengemukakan bahwa kegiatan ini hanya refleksi saja, hanya
dengan tujuannya menumbuhkan tanggung jawab atas kesadaran dirinya terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Jika beberapa tahun yang lalu mungkin kita menganggap bahwa disiplin positif teh pokoknya ada aturan, anak itu wajib mengikuti tanpa dia tahu, tanpa dia memahami apa makna aturan ini. Nah, di sini kita harus menggeser pemahaman tersebut, kita rubah bahwa disiplin positif itu sebuah tawaran dan kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh rasa tanggung jawabnya dari diri masing-masing, ya. Tidak lagi dipaksa, tapi diyakini bahwa aturan tersebut adalah aturan atau nilai-nilai yang universal diakui. Misalkan untuk menanamkan kedisiplinan, kenapa anak harus datang jam 7? Semuanya harus datang jam 7. Itu dijelaskan kenapa aturan masuknya seperti ini. Apakah keberatan anaknya atau tidak? Kita itu memberikan peluang kepada anak untuk mengemukakan pikiran yang mereka miliki, hingga pada akhirnya kita membuat kesepakatan. Jadi aturan-aturan yang ada itu terbentuk karena adanya kesepakatan antara kita sebagai seorang guru juga sebagai peserta didik. Jadi tidak satu pihak, ya Bapak Ibu, dalam pembuatan aturannya. Kemudian disiplin positif itu menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa adanya paksaan, pujian, hukuman, ataupun hadiah. Di sini ada pergeseran. Mungkin jika beberapa tahun yang lalu itu masih ada paksaan, masih ada pujian, masih ada hukuman, atau karena ada hadiah anak mau disiplin atau mau melakukan sesuatu. Dalam tahap sekarang, mari sama-sama kita ubah mindset tersebut. Bagaimana caranya supaya peserta didik itu memiliki kedisiplinan yang didorong dari dirinya sendiri. Tapi kita pun harus memahami setiap tindakan itu pasti bermuara pada motivasi, dan tidak hanya peserta didik, setiap manusia juga pasti memiliki motivasi. Adapun tingkatan motivasi itu terbagi ke dalam 3 jenjang. Yang pertama itu motivasi melakukan segala sesuatunya itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Nah, ini katanya tingkatan yang paling rendah. Kemudian ada tingkatan yang kedua, motivasi yang tujuannya hanya mendapatkan imbalan atau penghargaan saja. Dan tingkatan yang ketiga yang diharapkan bisa diterapkan dalam pembelajaran di abad ini adalah peserta didik itu mampu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Jadi motivasi yang mereka lakukan itu harus motivasi yang menjadi orang yang mereka inginkan atau karena menghargai diri sendiri. Atau kalau dibilangnya itu motivasi intrinsik, ya, tidak lagi ekstrinsik. Nah, ini berkaitan dengan kita sebagai seorang guru. Kita sebagai seorang guru itu memiliki posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol dari seorang guru, dan saya memiliki
sebuah tampilan. Mari kita refleksikan posisi kontrol kita dari kelima posisi ini. Pertama ada penghukum, kedua ada pembuat rasa bersalah, ada teman yang ketiganya, dan yang keempat ada pemantau, juga yang terakhir ada manajer. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi dahulu berada pada posisi pemukul. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, barusan kita sudah melihat gambaran posisi kontrol guru dalam satu kasus. Nah, saya sedikit bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol mana yang kita idam-idamkan? Mungkin penghukum kita pun kadang sering melakukannya Bapak Ibu, lalu pembuat rasa bersalah pun. Tapi kalau berdasarkan tampilan tadi, kalau kita pikirkan sesuai dengan idealisme, kira-kira Bapak Ibu memilih posisi kontrol yang mana? Idealis. Yang menurut Bapak Ibu itu paling memanusiakan, paling memberikan solusi. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Paling bijaksana. Iya, manajer. Ya, tentu saja ya Bapak Ibu. Sekalipun pada kenyataannya untuk menjadi manajer itu ya luar biasa. Mari kita
lebih baik lagi. Nah, kita sepakat ya Bapak Ibu, kita alangkah baiknya kalau bisa menjadi posisi manajer. Nah, di sini untuk posisi manajer, kita itu sebenarnya pada saat menjadi manajer itu jauh lebih enak ya Bapak Ibu ketimbang pada saat kita menjadi penghukum. Berapa kalori energi yang harus kita keluarkan pada saat kita menjadi penghukum, benar Bapak Ibu? Dan kita pun pasti emosi, ya, emosi. Tapi pada saat kita menjadi seorang manajer, di sini dijelaskan bahwa guru dapat berbuat sesuatu bersama peserta didik. Jadi kita tidak harus menyelesaikan permasalahan tersebut kumaha urang dan kumaha urang. Aku budak teh bisa, aku enggak. Jadi kita mencari solusi bersama dengan peserta didik dan solusi itu muncul dari peserta didik sendiri. Solusinya pun sesuai dengan kesanggupan peserta didik. Di sini kita itu hanya mempersilahkan peserta didik untuk bertanggung jawab dan mendukung peserta didik agar menemukan sebuah solusi dalam menghadapi permasalahannya. Enak tidak Bu kira-kira? Enak ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau masih pusing, kira-kira ada tips lagi nggak? Nah, di sini dijelaskan juga bahwa posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada peserta didik. Kita tahu bahwa restitusi itu adalah tindakan yang intinya kalau kita sederhanakan itu belajar dari kesalahan gitu aja ya. Bagaimana caranya siswa yang melakukan kesalahan itu bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi, bisa menjadi sosok yang lebih kuat, dan yang paling utama itu pada saat kembali kepada kelompoknya itu tidak dimarginalkan, tidak dianggap asing gitu. Tapi tadi kan ada pemahaman mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas pada anak melakukan kegiatan. Jadi untuk melakukan posisi kontrol manajer ini tentu saja kita dengan peserta didik harus memiliki kesepakatan atau keyakinan baik itu di sekolah maupun kelas. Apa itu keyakinan sekolah atau kelas? Kita sudah tidak asing lagi ya. Kalau dulu melihatnya itu tata tertib ya Bapak Ibu. Kalau sekarang berubah menjadi ada yang kesepakatan kelas, ada yang keyakinan kelas atau sekolah. Kira-kira saut ibu-ibu ya saat bapak-bapak. Kenapa harus keyakinan tidak kesepakatan kelas? Mending keyakinan kelas atau kesepakatan Bapak Ibu? Kalau dari kakaknya, kesepakatan sama keyakinan. Beda-beda tipis nih Bapak Ibu. Kalau kesepakatan mah dua mana ya. Tapi kalau keyakinan itu dari diri sendiri. Kalau kesepakatan pastinya ada beberapa pihak yang terkait. Beda lagi dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu berarti muncul dari diri sendiri. Saya membuang sampah karena saya mau lingkungan saya bersih. Saya datang ke sekolah pakai seragam lengkap karena saya mau menghargai diri sendiri. Saya mau terlihat rapi, saya mau terlihat sama dengan yang lain, tidak ada
berubah dari kesepakatan kelas itu. Misalnya kan dalam kegiatan pembuatan keyakinan sekolah atau kelas ini, ya sebenarnya kegiatannya diawali dengan bertanya kepada para peserta didik keinginan apa yang mereka harapkan di sekolah maupun di kelas. Nah, kemudian setelah itu kita buat menjadi kesepakatan, dan yang terakhir kita sederhanakan. Kan terkadang anak itu, Bu, saya maunya di sekolah nggak berisi, itu kan kita terima. Bu, di sekolah saya tidak mau ada yang ngabuli, ada yang menghina, ada yang suka buang sampah sembarangan. Nah, kita sebagai guru tinggal mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang mereka kemukakan menjadi pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jangan tentu seperti nilainya lah, terus sapertos kata tertib dulu, ini berpakaian enggak, cukup beberapa poin saja dan merupakan pernyataan yang universal. Bertanggung jawab, misalnya saling menghormati satu sama lain, itu kan bentuk dari pernyataan universalnya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan beralih kepada segitiga restitusi, karena dalam segitiga restitusi ini dibutuhkan keyakinan kelas. Apabila keyakinan kelas sudah terbentuk, maka segitiga restitusi ini bisa kita jalankan. Segitiga restitusi ini salah satu langkah tahapan-tahapan posisi kita sebagai manajer yang tadi, ya Bapak Ibu. Nah, diantaranya untuk segitiga restitusi ini diawali dengan menstabilkan identitas. Tadi kan disebutkan bahwa restitusi itu penanganan kita terhadap peserta didik yang melakukan atau melanggar kesalahan. Bagaimana caranya supaya anak yang melakukan kesalahan tersebut bisa pulih kembali dan belajar dari kesalahan tersebut. Nah, di sini untuk langkah pertamanya kita menstabilkan identitas. Tujuannya itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Bagaimana pernyataannya? Nah, dalam kegiatan ini, pada tahapan ini, kita itu bisa mengungkapkan kepada anak, kalau anak melakukan kesalahan itu kita bisa mengatakan kita ini manusia, tidak terlepas dari kesalahan, ya, tidak terlepas dari kesalahan, tidak apa-apa melakukan kesalahan. Itu tahapan pertama. Yang keduanya, kita harus memvalidasi tindakan yang salahnya. Tahapan keduanya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Untuk ini ya, kelihatan tidak Bapak? Tidak. Bisa terlihat. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, kita itu harus memahami, sebagai seorang guru, kita harus memahami kebutuhan dasar dari para peserta didik kita. Kebutuhan dasar itu kan manusia itu ada 5, nanti di depan kita akan membahas tersebut. Nah, di sini pada tahapan ini kita bisa memberikan pernyataan, contohnya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut, contohnya. Atau misalkan kita boleh mengungkapkan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Ini salah satu contoh
setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita bisa memberikan pertanyaan pragmatik kepada anak itu dengan bertanya atau membuat pernyataan, keyakinan kelas apa yang telah kita yakini? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tentu saja anak itu senakal-nakal atau melakukan kesalahan apapun, pasti dia itu tahu saya mau jadi anak yang baik, gitu kan? Pas pada saat memang pada kenyataannya anak itu memiliki hal yang luar biasa apabila kita mampu mengarahkannya dengan benar. Nah, untuk tahapan dalam segitiga restitusi itu ini. Tahapan ini bisa saja Bapak Ibu diajak, boleh-boleh saja. Tapi ketiga tahapan ini harus kita laksanakan. Hingga pada akhirnya setelah di tahapan ketiga ini kita membuat kesepakatan dengan anak. Kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki perilaku tersebut. Lalu seperti tadi yang tergambar di narasi gitu ya. Jadi anak itu memperbaiki kesalahannya, bertanggung jawab dengan solusinya, bukan solusi kita. Nah, untuk budaya positif ini kalau kita kaitkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mendasari kurikulum Merdeka, di sini dijelaskan dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan sangat mudah dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat memimpin. Itu. Kemudian, bagaimana peran kita? Sebenarnya guru penggerak itu hanya label saja. Pada intinya semua guru pun diharapkan seperti itu. Kita harus bisa menjadi pribadi yang mampu bergerak dan menggerakkan. Hal itu memang harus seperti itu ya Bapak Ibu, karena kita ini kan seorang guru yang dari masa ke masa itu harus menghadapi generasi-generasi dengan keunikannya masing-masing. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengimbangi perkembangan zaman yang terjadi? Ya caranya itu dengan bergerak ya Bapak Ibu, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Karena tadi juga sudah dijelaskan, masa depan bangsa itu ada di tangan kita. Jadi harus tetap bergerak gitu ya. Dan kalau bisa menggerakkan yang lain. Kemudian budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak itu yaitu berpihak pada murid. Tidak hanya guru penggerak ya, memang sebenarnya guru penggerak ini bahasa ini aja ya Bapak, harapan mungkin seorang guru itu harus menjadi seseorang yang mampu bergerak. Kompetensi ini semuanya memiliki. Kita itu kan dalam kegiatan pembelajaran selalu pasti mementingkan murid ya. Memikir yang kita pikirkan itu pasti murid. Bagaimana caranya murid menjadi baik, bagaimana murid menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berprestasi dan yang lainnya. Yang kedua ada
di sekitar kita. Selain itu ada peran yang tambahan ya, kita itu harus membangun budaya positif dalam lingkungannya. Kemudian kemarin berkaitan dengan visi. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru adalah terbentuknya budaya positif agar tercipta sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada peserta didik. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila ya, yang mengharapkan dalam profil pelajar Pancasila itu peserta didik berkarakter. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan aspek-aspek dari budaya positif yang sudah saya paparkan tadi bisa kita terapkan di sekolah kita, dan kita bisa memulainya hal-hal yang belum kita laksanakan untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Dan tentunya kalau seorang guru pasti mengutamakan keberhasilan untuk peserta didiknya. Tapi dalam artian keberhasilan peserta didik itu bukan berarti harus menjadi juara, harus berprestasi dalam bidang apa. Tidak demikian. Kita harus ingat bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan merdeka itu setiap anak harus bisa berdiri di atas kakinya masing-masing sesuai dengan kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Dan beliau juga menggambarkan bahwa kita ini sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani ya, petani yang menebar benih. Benihnya bermacam-macam. Ada benih padi, ada benih jagung, benih kacang, dan benih yang lainnya. Tidak bisa kita paksakan benih jagung nanti hasilnya harus menjadi padi. Nah, hal itu yang menjadi gagasan Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana menuntut kepada kita selaku guru untuk menuntut peserta didiknya menemukan cara belajarnya masing-masing sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau mungkin pernyataan yang menyinggung. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memaafkan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.